tahu ya, entah kenapa ngeliatin berita ya, itu setiap hari ada aja. Either KDRT, either pembunuhan, penganiayaan, wah itu serem banget. Bikin kita tuh jadi mikir kan, perempuan-perempuan yang makin independen ini tuh mau cari yang lebih tuh makin susah. Bener gak sih? Bener banget. Apa-apa yang traditionally di-provide sama suami gitu, misal sama suami, itu sekarang kita bisa sendiri. Contohnya this. Kalian kira ini pemberian dari calon suami kita masa depan? Tidak. Hai guys, selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al. Aku Jia, dan hari ini kita mau ngebahas satu topik yang cukup hangat, cukup panas, dan cukup kontroversial sih menurut aku sendiri, yaitu tentang angka pernikahan di Indonesia tahun 2024 yang menurun. Oke, ini sempat heboh banget gak sih kemarin? Iya, kalau yang aku baca tuh kalau nggak salah di BPS itu angkanya tuh menurun, dan itu salah satu yang paling rendah dari 10 tahun terakhir. Iya. Serem banget gak sih? Serem sih, apalagi bayangin ini 10 tahun ya, bayangin nanti nextnya 20 tahun ke depan makin turun, itu siapa yang akan menggantikan kita ke depannya? Nggak ada tuh generasi penerus kita. Serem banget ya? Betul. Kira-kira kenapa sih penyebabnya, Mbak Jia? Kita bahas aja yuk. Iya, kita bahas aja. Oke, kalau yang pertama nih yang aku tahu, salah satu yang menjadi faktor itu adalah faktor ekonomi. Ya, kalau di kemarin itu kan kita sempat ada kasus COVID, ya kan, terus layoff massal, dan itu masih terjadi ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang gitu. Dan juga ada juga isu yang lagi hangat, yaitu Marry is Scary. Kalau Mbak Jia tahu ya, isu-isu itu kayak hangat banget. Dimana sekarang tuh kasus KDRT, perselingkuhan, dan kasus perceraian itu tinggi gitu. Makanya bikin orang tuh jadi takut mau nikah. Kalau menurut Mbak Jia gimana? Apakah ini semata-mata faktor ekonomi aja atau memang hal lain? Kalau menyangkut ya faktor ekonomi, aku sebenarnya setuju banget sih. Cukup relate, karena aku sendiri adalah bukan korban COVID, tapi aku korban layoff. Itu cukup menggeser prioritas aku, yang tadinya mungkin saat itu aku memang kayak waktu itu aku punya pacar dan aku punya prioritas untuk ya mengedepankan relationship aku, tapi ketika aku layoff, itu prioritas aku udah lebih kepada diri aku sendiri, self development, my career, dan bahkan aku saat itu berani untuk shifting career gitu. Jadi aku benar-benar fokusnya ke diri aku dulu sendiri gitu loh. Kemudian ya soal KDRT, soal Marry is Scary, it is very scary to me gitu loh. Karena banyak banget kasus, nggak tahu ya, entah kenapa ngeliatin berita ya, itu setiap hari ada aja. Either KDRT, either pembunuhan, penganiayaan, wah itu serem banget gitu loh. Either mohon maaf nih pemerkosaan lah gitu loh oleh bapak terhadap anaknya sendiri, kayak capek gitu loh. Iya gitu loh. Jadi aku itu cukup bikin aku berpikir 2, 3, 4 kali sih untuk akhirnya menikah, dan pastinya menikah dengan right person gitu. Benar-benar, aku relate banget sih. Aku lebih ngerasa kayak lebih better kita telat menikah daripada harus menikah sama orang yang salah. Oh my god, yes. Ya kan? True. Dan menurut aku itu terjadi di banyak perempuan masa kini ya. Apalagi sekarang kita nih cewek-cewek ini udah pada mandiri kan, udah bisa apa-apa sendiri, kemana-mana sendiri, kerja, bisa provide diri kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri. Dan muncullah para independent woman ini yang mungkin menjadi isu terkini juga ya. Kalau menurut Mbak Jia sendiri itu independent woman atau bukan? Independen kayaknya sih ya, nggak kayaknya sih ya, kayak beneran deh, karena sebenarnya balik lagi ke definisi kan, being independent itu adalah ketika lu bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bergantung pada orang lain kan. Nah menurut aku ya independen itu ada man, ada woman gitu loh. Yang membedakannya adalah kalau woman adalah kita mengambil keputusan atau kita melakukan hal-hal yang biasanya kita minta tolong sama lelaki, sama bapak, sama adik cowok gitu loh. Sekarang kita bisa apa-apa sendiri gitu loh. Terus apa-apa yang traditionally di-provide sama suami gitu, misal sama suami, itu sekarang kita bisa sendiri. Contohnya this. Kalian kira ini pemberian dari calon suami kita masa depan? Tidak. Iya betul, lebih konteks saja, kita emang sebenarnya tetangga ya. Jadi Mbak Jia ini adalah tetangga aku, dan dia adalah seorang bisa dibilang Kaluna.
kita nih para cewek-cewek independen tuh sebenarnya udah bisa loh beli rumah sendiri gitu. Tapi kira-kira itu bikin apa nih efeknya nih ketika cewek-cewek udah bisa provide rumah sendiri, kemudian kehidupannya sendiri, apakah mereka jadi memilih untuk single, ya kan? Sebenarnya ini tuh sempat dibahas ya, salah satu profesor di Universitas Airlangga itu menanggapi data yang dikeluarkan oleh BPS ini yang tadi penurunan angka pernikahan. Beliau memberikan komentar bahwa salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah karena meningkatnya independent woman ini gitu loh, dimana mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada pria gitu, sehingga karena apa-apa bisa sendiri, ya kita ngerasain aja kan, apa-apa kita terpaksa dan akhirnya terbiasa untuk sendiri, sehingga menikah itu bukan lagi menjadi prioritas utama gitu. Kalau Alexa sendiri gimana? Do you consider yourself as an independent woman? Oke, ya I do feel aku sebagai independent woman karena ketika aku udah mulai bisa nge-provide diri aku sendiri secara materi ya, itu dan apa-apa bisa sendiri gitu, kayak kemana-mana aku selalu naik KRL, kemana-mana selalu gak bergantung gitu harus kayak minta dijemput pacar or anything, which is gak ada juga gitu kan. Gak apa-apa, ada ojek. Ojol, iya betul. Dan abang-abang masinis KRL juga. Iya betul, yang cakep sih pakai seragam. Jadi emang aku ngerasa aku cukup mandiri gitu ketika aku udah bisa provide apa-apa dan bahkan biaya segalanya itu sendiri, ya aku mengconsider aku sebagai independent woman gitu. Kamu pernah kayak menerima komentar pedas nggak dari teman lelaki mengenai ke independent woman kita gitu? Sebenarnya bukan komentar pedas sih, tapi lebih ke pertanyaan yang cukup menarik dan aku nggak terpikirkan sebelumnya. Bahkan sebelum aku punya rumah tuh aku nggak pernah kepikiran kayak gini. Dia ada temen aku yang nanya kayak, kamu kan udah bisa punya rumah ya di usia yang cukup muda gitu. Berapa sih umur kamu? Aku sekarang 26 dan aku beli 29. Dulu tuh aku beli rumah ini tuh di usia aku 23 wow. Ya, jadi aku nggak pernah kepikiran tuh pertanyaan itu akan terlontar suatu saat dari seorang laki-laki gitu kan. Kamu kan udah bisa punya rumah di usia segini, emang kamu nggak takut apa nanti cowok-cowok jadi nggak mau deket atau mungkin jadi minder gitu mau deketin kamu gitu. Tapi I think it's not us gak sih, itu lebih it's them gitu. Itu antara dia dengan dirinya sendiri gitu, bukan dengan kita. Karena kalau emang mereka nggak bisa setara sama kita, ya it's simply kita tinggal cari aja yang setara nggak sih? Menurut Beja gimana? Ya aku setuju sih. Aku setuju di satu sisi dimana bahwa itu bukan tugas kita untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu gitu loh. Kayak ya udah, kalau misalnya cowok itu nggak mau sama gue karena gue lagi nggak ketuker nih sama aku karena aku udah punya rumah, ya udah nggak apa-apa, karena aku juga nggak bakal mau sama kamu gitu loh. Karena kalau misalnya kamu tadi coba nyari yang setara, kalau aku justru nggak mau yang setara gitu loh. Nggak mau yang setara dari segi finansial. Kalau sama value, lifestyle, dan lain-lain, of course kita nyari yang setara gitu. Tapi kalau dari segi finansial, menurut aku secara pribadi, sebagai wanita, aku akan mencari yang finansialnya itu lebih daripada aku gitu loh. Karena nanti aku nggak mau, maksudnya gini, aku tahu bahwa aku kodratnya sebagai wanita akan hamil dan memiliki dan mengandung dan melahirkan anak gitu loh. Nah ketika hal itu terjadi, aku pengen diberikan pilihan dan dibolehkan untuk resign nih, gitu loh, untuk mengurus badanku, untuk mengurus bayiku, anakku gitu loh. Karena let's say gini, ketika kerja nih, aku kerja let's say gelarku nanti digital marketing manager, amin. Gitu kan. Terus suami aku juga misalnya IT manager or anything like that gitu kan, amin gitu kan. Terus kita income-nya itu 1:1 gitu. Nah let's say nanti ketika aku resign dan aku memilih dan dibolehin sama suami aku untuk resign gitu loh, untuk tidak lagi melanjutkan kerjaan, tidak ada lagi income buat itu, terus income aku 0 gitu. Walaupun let's say ada nih misalnya small income gitu kan, small additional income gitu, tapi kan pasti tidak seutuh dengan
income kerjaan kita yang sebelumnya gitu loh. Nah kalau income suami aku tadi kita startnya 1:1 gitu, ketika 0:1 menurut aku nggak akan cukup. Goyang gitu loh, ya, goyang gitu, susah nih gitu loh. Baru punya anak dan itu mahal banget punya anak ya, gitu betul, kan. betul. Jadi menurut aku income-nya harus 1:2 gitu loh. Kenapa ketika nanti aku resign, income-nya 0, suami aku ada 2 dan insya Allah itu cukup. Semoga cukup gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman ya kalau income-nya 100 juta ya beda lagi ceritanya ya. Maksudnya itu nggak nolak ya. Iya, maksudnya itu case by case lagi. Cuman intinya adalah aku sebisa mungkin mencari yang lebih daripada aku secara finansial, biar nanti ketika aku resign aku tidak lagi memikirkan soal anak aku makan apa gitu. Itu sih intinya ya. Nggak bisa makan cinta, nggak bisa, udah nggak bisa lagi zaman sekarang ya. Betul. Apalagi biaya kehidupan tuh semakin mahal ya, inflasi dan lain-lain. Aduh, pusing deh kalau mikirin itu. Cuman kalau aku di sini ada sebuah pertanyaan sih Mbak Jia. Apa tuh? Apakah kalau misalkan Mbak Jia mau yang lebih, apakah dia harus sudah punya rumah juga? Kalau aku ya secara pribadi ya, let's say dia nggak punya rumah, tapi dia punya let's say nih cicilan mobil gitu loh, dan ya cukup bagus lah mobilnya dipakai untuk let's say 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang gitu kan, let's say bagus gitu ya udah nggak apa-apa gitu, dia bawa mobilnya, asal dia, aku cuma satu deal breaker aku, hutang. Hutang nice. Selain yang necessary, contohnya hutang alat-alat elektronik yang menurut aku tidak produktif, misalnya tidak dipakai untuk bekerja, tidak dipakai untuk keseharian komunikasi dan lain-lain. Menurut aku kalau tidak produktif dan lu berhutang dan berhutangnya cukup berat, itu agak red flag buat aku, gitu loh. Tapi balik lagi ya ke orang-orang masing-masing, jangan judge aku, bisa tolong, takut. Iya gitu. Kalau kamu gimana? Ya, kalau menurut aku bener sih. Kalau misalkan kita cari yang setara aja kayaknya memang nggak cukup ya. Seenggaknya dia tuh bisa nge-provide kebutuhan kita. Karena kan sebenarnya basic daripada laki-laki itu kan sebenarnya nge-provide, nge-protect, and nge-lead gitu. Iya, setuju ya banget kan? aku. Meskipun dia mungkin nggak punya rumah, it's fine for me. Asalkan mungkin dia punya sesuatu hal lain yang dia bisa offer. Entah penghasilannya mungkin jauh lebih tinggi daripada aku, ya kan? Per bulannya, which is good, right? Atau dia punya bisnis, ya kan? Atau dia mungkin punya mobil or anything else gitu. Karena menurut aku kayaknya kita nggak mungkin bisa deh kalau misalkan jalan ketika pasangannya itu, terutama dari segi laki-laki, itu financialnya tuh jauh di bawah kita. Itu efeknya mungkin akan panjang ya, panjang. Dan mungkin secara personal pengalaman aku sendiri 2 kali gitu kan nyoba itu gagal gitu. Jadi kayak ibaratnya nih aku sama, kalau pasangan yang dulu yang satu itu dia memang di bawah aku, dan itu ujung-ujungnya dia selingkuh. Oh my god, sama yang jauh di bawah aku gitu. Kenapa ya dia selingkuh? I don't know, maybe it's their ego. Faktornya? I don't know, we don't know. Tapi mungkin salah satu. Apa kamu coba? Tapi mungkin setuju. Mungkin salah satu faktornya itu ekonomi sih. Mungkin dia minder karena secara ekonomi aku lebih di atasnya. Apalagi mungkin aku saat itu juga sudah punya rumah gitu kan. Jadi mungkin itu jadi salah satu faktor gitu. Tapi what's wrong about this insecure people gitu? Maksud aku gini ya, aku punya case dari kakaknya teman aku. Jadi waktu itu kakaknya teman aku itu dia udah punya rumah sebelum nikah gitu loh. Dan waktu menikah suaminya itu belum punya rumah, bahkan belum punya mobil. Tapi apa coba yang dilakukan sama suaminya? Apa? Take over. Oh, that's take nice. over, as simple as that gitu loh. Kayak nggak, aku ngeliatnya tuh kayak kalau cowok itu punya karakter mindset ya, provider, protector, itu semuanya nggak ada masalah. Mau punya rumah, ya udah take over. Mau punya mobil, ya udah kita jalanin. Aku beli sesuatu yang lain yang dibutuhkan, kayak ya udah apa kontribusi lo gitu loh. Nggak usah capek-capek overthinking, insecure kayak kamu punya ini, iya kamu enak mah udah punya rumah, gini gitu.
aduh, bawa waktu kita jadinya sih. kita nggak maju ya kalau Iya, kayak gitu iya. ya. Bener-bener sih. Aku juga dulu sempet ngasih ya sempet ngasih kesempatan aku sempet nyoba pacaran sama salah satu mantan aku dulu. Dimana dia dari segi jenjang karirnya tuh masih jauh di bawah aku gitu loh. Cuman aku emang masih attracted to him gitu gara-gara ya secara karir tuh dia bagus, value-nya juga sama, komunikasinya juga nyambung nih, aku suka gitu. Dan wajar aja menurut aku dari segi karir itu nggak sejauh aku karena dia masih menempuh jenjang pendidikan master gitu, which is ya one step ahead dari aku saat itu gitu kan. Aku masih S1, dia sedang menempuh S2 gitu loh. Wajar dia karirnya lebih belakang daripada aku gitu. Jadi saat itu aku merasa tidak menjadi hal yang begitu besar gitu. Cuman somehow ya saat itu juga aku pernah nanya gitu loh sama dia gitu loh. Kamu tahu kan gaji aku segini gitu-gitu. What do you think about that? Dia awalnya ya nggak masalah gitu loh. Dia kayak punya ambisi ya nanti aku setelah ini juga akan mencoba mengejar lebih gitu loh. Ya which is aku seneng gitu loh kan. Berarti dia punya semangat nih gitu loh. But then slowly entah kenapa ego dia itu tuh jadi aneh gitu, nggak tahu ya, kena gitu loh. Kayak aku nggak punya maksud gitu untuk let's say menyentil dia atau kayak aneh banget bahasa aku, kayak iya aku nggak punya maksud loh untuk merendahkan harga diri atau egonya dia, itu merusak ego dia. Tapi something or anything I say or do itu somehow tuh kayak dia dibawa perasaan sama dia gitu loh, seolah-olah aku kayak merendahkan, mencemooh gitu, padahal gak ada maksud apa-apa gitu loh. Atau kadang aku cuma bercanda tapi dia take it too much gitu loh. Nah gara-gara hal itu aku ngerasa kayak berarti emang fix nggak bisa. Itu akan jadi salah satu deal breaker aku ke depannya gitu loh. The setara secara finansial, which is ya nggak tau, paling gampang emang harus nyari yang lebih daripada kita gitu kan. Cuma kan makin susah ya, apalagi kalau data dari BPS itu ya yang terbaru yang aku tahu sekarang tuh udah mulai balapan nih antara tenaga profesional perempuan sama laki-laki tuh udah hampir mirip gitu. Kalau datanya ada di bawah sini ya, dan itu tuh bikin kita tuh jadi mikir kan, perempuan-perempuan yang makin independen ini tuh mau cari yang lebih tuh makin susah. Bener gak sih? Bener banget. Iya kan? Relate banget. Apalagi kalau kedepannya kita nggak tahu, siapa tahu someday jumlah perempuan lebih banyak atau mungkin perempuan ini justru makin lebih tinggi gitu ya, makin banyak yang nantinya kedepannya jadi tenaga profesional gitu kan. Gimana? Ya gimana ya? Somehow ya aku seneng cewek-cewek kita jadi makin independen ya, makin banyak independent woman, makin banyak wanita yang diberikan akses dan kesempatan untuk jenjang pendidikan yang lebih, karir yang lebih juga gitu kan. Tapi serem juga gitu loh kalau misalnya ternyata kitanya misalnya melewati batasnya lelaki, misalnya kan para pria kita dari segi karir profesional, tenaga kerja profesional tadi kita lebih daripada lelaki, takutnya itu cukup memakan ego mereka gitu loh. Karena jujur aku sendiri masih percaya bahwa calon suami aku itu harus memiliki mindset leader gitu loh. Sehingga nggak apa-apa, aku siap mengalah. Tapi untuk leader yang tepat, untuk leader yang baik gitu loh. Gitu sih. Jadi cukup takut ya, dan apa justru jangan-jangan karena itu ya, karena lelaki-lelaki tadi yang belum mapan sekarang makin banyak, sehingga mereka bertemu atau berkenalan dengan wanita yang semakin independen, sehingga ya karena clash dari situ, si cowoknya insecure, ceweknya independen, akhirnya nggak nikah. Apakah justru jangan-jangan ada kontribusi nih antara cowok yang insecure sama cewek yang independen dengan penurunan pernikahan? Memang belum ada studi kasusnya sih terkait hal ini, cuman itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi ya back again, menurut aku faktor garis besar itu tetap ekonomi. Oh iya. Tetap ekonomi. Karena apalagi sekarang yang aku dengar tuh kelas menengah itu makin
turun ya, banyak yang turun dari kelas menengah, terus ada potongan-potongan apalah itu segala rupanya, pajak juga semakin tinggi, jadi orang juga semakin bingung dan takut gitu. Harga makin mahal, popok mahal, susu mahal, mungkin pendidikan, biaya pendidikan, kan backgroundnya juga pendidikan itu kan juga makin SD naik starting terus 40 ya. juta mungkin yang swasta yang cukup bagus gitu ya. 40 juta itu baru uang masuk. Aduh. Belum SPP 10 juta sebulan, which is oh my god. Itu papaku kemarin baru ngalamin juga tuh. Adikku baru masuk SMA, satunya lagi baru masuk SMP. Jadi emang tuh barengan ya. Jadi mungkin itu jadi ketakutan tersendiri kali ya. Bukan cuma di bagian laki-lakinya aja, tapi kita sebagai perempuan pun juga takut kalau kita tidak bisa kasih yang terbaik untuk anak-anak kita. Pasti kita pingin dong anak-anak kita lebih daripada kita. Kalau kitanya S1 ya dia S2, kalau mungkin kitanya S2 dia S3, pasti seperti itu kan harapannya orang tua. Jadi mungkin again garis besarnya itu tetap di ekonomi ya kelihatannya. Iya. Kayaknya ya sih, aku setuju sih. Ekonomi memang mendasari, cuman memang mungkin ada hal-hal lain yang juga cukup mendorong gitu, yang akhirnya membentuk mindset kita. Oke, setuju sih. So menurut kamu, apakah memang benar? Kamu setuju nggak bahwa independent woman itu yang menjadi penyebab menurunnya angka pernikahan di Indonesia di tahun 2024? Oke, kalau dari segala yang kita udah bahas dari tadi sih kurasa bukan ya. Memang dia mungkin ada perannya, tapi bukan jadi faktor utama gitu. Tetap faktor utamanya menurut aku adalah ekonomi, dan yang kedua adalah ketidaksiapan dari masing-masing individunya sendiri dari segi mental mungkin, kayak isu-isu tentang perselingkuhan, KDRT dan lain-lain yang mungkin itu nge-leads ke kesiapan secara mental dari masing-masing individu sih, baik itu dari segi perempuannya ataupun laki-laki. Karena aku kayak sering banget lihat orang ketakutan gitu akan tentang pernikahan gitu kesini-sini ya. Jadi tapi menurut aku ya to every woman yang di era sekarang yang sudah independen dan matang secara finansial, kalian sebenarnya nggak usah khawatir ya. Setuju banget. Jangan khawatir, karena kalau emang kalian bisa memperbaiki diri, memantaskan diri, pasti ada waktunya kalian akan ketemu laki-laki yang tepat, yang mungkin dicari gitu ya. Kalau dari Meja gimana? Iya, jadi aku setuju banget sih, bahwasanya udah clear ya. Kalau kita berdua sih udah clear bahwasanya itu bukan salah kita para independent woman bahwa terjadinya penurunan angka pernikahan, karena sebenarnya generasi 2000-an juga banyak udah yang menikah dini sekarang gitu. Nah, gak usah takut, karena pada akhirnya lelaki yang tepat akan menemui kamu dan akan menerima kamu seutuhnya dengan segala kemandirian kamu. Justru pasti aku yakin bakal merasa senang, happy dan beruntung. Betul. Didampingi oleh wanita yang mandiri. Betul. Gitu. Saling melengkapi justru ya. Betul. Oke, kalau gitu selesai sudah percakapan kita hari ini. Thank you so much sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa komen menurut kalian bagaimana tentang episode hari ini. Iya, pilot episode project kita ya. Ya, betul. Dan jangan lupa tonton kita di episode-episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.